Terima kasih Anda masih bersama Sergap pemirsa. Seorang pekerja yang sedang memperbaiki papan reklame tersengat listrik tegangan tinggi. Evakuasi berjalan dramatis karena petugas terkendala banyaknya kabel listrik yang melintang. Korban yang dalam kondisi kritis segera dilarikan ke rumah sakit. Tim BPBD Kabupaten Lampung Tengah diterjunkan untuk mengevakuasi seorang pekerja papan reklame. Purwanto, 43 tahun, pekerja perbaikan papan reklame, tersengat listrik saat memperbaiki papan reklame di Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah. Proses penyelamatan terbilang sulit karena banyak kabel listrik melintang sekitar papan reklame. Korban diduga tidak sengaja menyentuh salah satu kabel listrik bertegangan tinggi. Korban bahkan tidak menggunakan alat keselamatan sesuai standar saat memperbaiki papan reklame. Rencana sih mereka ini memperbaiki salah satu lampu Alfamart. Terus? Ya itu tadi, tangannya tersentuh dengan jaringan listrik. Terterung jaringan listrik ya? Ya. Kondisi Purwanto saat dievakuasi dalam keadaan kritis. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Proses evakuasi menjadi tontonan warga dan pengguna jalan, mengakibatkan jalan lintas Sumatera di sekitar lokasi kejadian sempat mengalami kemacetan. Dari Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Roy Perleoli melaporkan. Mirsa, seorang pasien COVID-19 tewas jatuh dari lantai 6 RSU Haji Surabaya, Jawa Timur. Usai diperiksa dan diidentifikasi, jenazah pasien COVID ini dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Seorang pria pasien positif COVID-19 ditemukan tewas mengenaskan di lahan parkir samping gedung instalasi gawat darurat RSU Haji Surabaya. Memakai alat pelindung diri, tim medis bersama tim Inafis Polrestabes Surabaya melakukan pemeriksaan serta olah TKP. Pria asal Surabaya ini tewas setelah jatuh dari lantai 6 gedung IGD RSU Haji Surabaya, tempatnya dirawat. Ada dugaan bunuh diri, mana? Kita masih belum bisa untuk memastikan, makanya kita datangkan tim olah TKP Inafis dari Polrestabes untuk melaksanakan olah TKP dengan piket 70 Polsek Sukolilo. Jasad korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo. Pihak RSU Haji dan polisi masih menyelidiki kasus ini dengan meminta keterangan perawat serta keluarga pasien. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, seorang ibu dan anaknya berusia 5 tahun tewas saat kebakaran sejumlah rumah terjadi. Kedua korban terjebak di kamar mandi lantai 2 rumah. Kobaran api dengan cepat membakar 3 rumah di pemukiman padat penduduk di Kelurahan Malusetasi, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Kencangnya angin dan banyaknya bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat menyebar. Api baru berhasil dipadamkan setelah beberapa jam 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Akibat kebakaran, 2 orang warga yang merupakan ibu dan anaknya yang berusia 5 tahun ditemukan tewas di antara puing-puing bangunan yang terbakar. Diduga kedua korban mencoba berlindung di kamar mandi lantai 2 rumahnya, namun malah terjebak di dalam bangunan. Seorang warga lain dilaporkan mengalami luka-luka, dilarikan ke rumah sakit. Makin membesar, kemudian menghanguskan 3 rumah dan mengakibatkan 3 korban, 1 korban luka dan 2 korban meninggal dunia. Yang meninggal dunia ini ibu dengan anak. Ditemukan di mana, Pak Kapolres? Ditemukan di kamar mandi atau di lantai 2. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Polisi masih menyelidiki dengan melakukan olah TKP di lokasi kejadian untuk memastikan penyebab kebakaran. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari, iNews melaporkan. Mirsa, seorang wanita pengemudi ojek online yang berhasil melawan pelaku begal di Bekasi, Jawa Barat melapor ke polisi. Aksi pembegalan ini terjadi saat korban akan mengambil pesanan online. Korban melawan dan berhasil merebut senjata tajam milik pelaku. Aksi pembegalan ini nyaris dialami seorang wanita pengendara ojek online di kawasan Sektor 5 Pondok Ungu Permai, Babelan, Kabupaten Bekasi.
Dua pelaku yang masih remaja mengancam korban dengan senjata tajam, namun gagal lantaran korban melawan dan merebut senjata tajam pelaku. Peristiwa ini terjadi saat korban akan mengambil pesanan online. Aksi perlawanan korban ini sempat viral di media sosial. Setelah saya keluar, lihat korban udah di bawah, udah jatuh. Begalnya pas begalnya udah keluar, udah jalan sih Pak. Jadi saya sendiri nggak melihat begalnya, tapi begitu saya lihat CCTV, kejadian seperti ada di video itu. Korbannya wanita? Korbannya wanita, saya tanyakan korbannya wanita, kebetulan emang ojol Pak. Sepeda motor dan handphone korban selamat dari aksi kedua pembegal. Meski menyisakan trauma korban, Dwi Mulyati telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Babelan dan Polres Metro Bekasi. Korban juga mengalami luka lebam di beberapa bagian tubuhnya akibat melawan pelaku. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, penangkapan dua pelaku penjualan senjata api rakitan diwarnai keributan. Pelaku ditangkap setelah polisi menyamar sebagai pembeli senjata api rakitan yang dijual di media sosial. Polisi bergerak cepat menangkap RA 26 tahun dan AR 54 tahun di rumahnya di kawasan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Keduanya ditangkap karena diduga memperjualbelikan senjata api rakitan. Saat penggerebekan, petugas menemukan senjata api rakitan lengkap dengan amunisinya. Dari penggeledahan, petugas juga menemukan senjata api replika dan 2 butir peluru. Keduanya diketahui menjual senjata api rakitan di media sosial. Dari penyelidikan, petugas kemudian menyamar sebagai pembeli. Di TKP tempat penjualan senpi tersebut, dan di TKP senpi berbentuk replika. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mencari dugaan pelaku lain. Keduanya bakal dijerat dengan Undang-Undang Kepemilikan Senjata Api Ilegal dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, kantor pelayanan jasa ekspedisi dibobol kawanan pencuri terekam kamera pengawas CCTV di Jalan Joglo Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku melancarkan aksinya dengan membobol pintu rolling door dan pintu kaca toko. Aksi pembobolan kantor pelayanan jasa ekspedisi yang dilakukan 2 orang pelaku di Jalan Joglo Raya, Kembangan, Jakarta Barat terekam kamera CCTV. 2 pelaku beraksi pada pagi dini hari dengan membobol rolling door dan pintu kaca toko. Dari rekaman terlihat pelaku mencari sejumlah barang termasuk uang tunai di laci meja. Namun upayanya gagal karena di lokasi pelaku tak menemukan uang tunai. Menurut keterangan salah satu karyawan ekspedisi, pembobolan ini terjadi saat kantor kosong dan hanya 1 paket milik salah satu konsumen berisi makanan yang dicuri pelaku. Iya sih, kita belum tahu berapa. Jelas cuma 1 paket aja sih yang hilang. 1 paket apaan paketnya? Paketnya apa? Paketnya makanan dia. Makanan. Iya. Yang dibobol apa? Apanya? Yang rusak apa? Yang rusak cuma pintu gerbang itu kan. Setelah mendapat laporan, Polsek Kembangan melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi serta membawa barang bukti rekaman CCTV. Dari Jakarta, Miftah Ugani, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi penganiayaan yang dilakukan suami terhadap istri dan anaknya terekam kamera CCTV dan beredar di media sosial. Sang suami pun kini diburu polisi. CCTV merekam kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan seorang suami terhadap istri dan anaknya di Desa Baru, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sang istri berinisial UL telah melaporkan kasusnya ke polisi atas kasus dugaan penganiayaan yang dialaminya. Video yang beredar jelas pelaku melakukan kekerasan terhadap istri dan anaknya. Kira-kira motif itu? Baik keterangan saksi ataupun istri, Pak? Untuk motif mungkin nanti kami akan lakukan pendalaman lagi. Polisi masih mengejar PL, sang suami terduga pelaku penganiayaan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan.